Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui, Kiai Haji Ahmad Bahodin Nur Salim atau Gus Baha dikenal sebagai ulama yang sederhana, tapi kealimannya pengetahuan agama tidak pernah diragukan. Secara nasab keturunan, Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair ini ternyata punya kecerdasan yang sangat luar biasa dan sangat alim. Gus Baha bisa dibilang kecipratan barokah waliullah. Ceritanya dulu ketika Gus Baha saat masih kecil. Gus Baha seringkali diajak oleh ayahandanya, Kiai Haji Nur Salim untuk sowan atau silaturahmi ke ulama-ulama terkenal, baik di Lasem, Jawa Tengah maupun ke ulama-ulama Jawa Timur, seperti Kiai Haji Hamid Pasuruan dan lain-lain. Salah satu ulama yang disowani, dikunjungi, Kiai Haji Nur Salim dengan mengajak putaranya yakni Gus Baha waktu kecil, kepada seorang ulama terpandang, Waliullah Kiai Haji Hamid Baidowi, Lasem. Saat itu Kiai Haji Hamid Baidowi, ketika melihat Gus Baha, Kiai Haji Hamid spontan dawuh kepada ayahanda Gus Baha Kiai Haji Nur Salim. Anakmu besok sing bakale paling ngalim yo cah iki, tutur Kiai Haji Hamid Baidowi sambil menunjuk ke arah Gus Baha. Barokah dawuh, doa dan pandangan Kiai Haji Hamid waktu itu, Gus Baha, akhirnya bisa menjadi tokoh hebat yang diidolakan jutaan orang seperti yang kita kenal saat ini. Bahkan dari ucapan dan doa waliullah inilah yang akhirnya membuat Gus Baha dikenal sebagai ulama yang alim di bidang tafsir, hadits, fikih, dan bahasa Arab dan hafal Al-Quran 30 juz. Dikisahkan juga seusai mengisi acara Haul Kiai Haji Ahmad Siddiq di Jember, Gus Baha yang sejak dari Surabaya didampingi adik kandungnya, juga Cak Muhaimin asal Sidoarjo serta Pak Udin sebagai sopir yang mengantarkan Gus Baha ke Jember waktu itu. Kebetulan penulis saat itu ikut mendampingi Gus Baha, waktu balik ke Surabaya, namun tidak satu mobil. Menurut penuturan Cak Muhaimin, cantrik atau pendamping Gus Baha ketika berada di Jawa Timur, saat pulang dari Haul Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, dalam suasana ngantuk di dalam mobil tiba-tiba Gus Baha bertanya ke Cak Udin atau sopir. Cak Udin stop, iki opo tanggul, cetusnya Gus Baha. Koyoke makam Habib Soleh, ayo puter balik. Pinta Gus Baha kepada Cak Udin. Melihat mobil rombongan Gus Baha berhenti, penulis mencoba menelpone Cak Muhaimin yang ada dalam mobil. Ada apa Cak Muhaimin kok berhenti? Tanya saya lewat HP. Oh ya Cak Yoni, ini daerah Tanggul ya, apa jauh dari makam Habib Soleh? Ujar Cak Muhaimin. Karena lokasi mobil rombongan ada di depan saya, maka Cak Muhaimin saya minta balik lagi, sebab makam Habib Soleh tidak jauh, hanya sekitar 200 meter lagi. Sudah deket Cak Muhaimin, monggo balik lagi deket kok, jawabku. Saat itu juga Gus Baha bersama rombongan yang hanya diikuti 3 orang langsung menuju makam Habib Soleh yang dikenal sebagai Wali Kutub, dan doa Habib Soleh selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penuturan Cak Muhaimin, saat perjalanan pulang tersebut Gus Baha bercerita ke Cak Muhaimin kalau ia ditemui Habib Soleh. Beliau berbicara, aku tadi melihat rohnya Habib Soleh padahal kita semua dalam mobil tidak ada yang tahu makam Habib Soleh. Kemudian beliau terangkan siapa Habib Soleh itu. Subhanallah, ujar Cak Muhaimin. Memang ada banyak keistimewaan para wali. Yang mana antara yang satu dengan yang lain barangkali berbeda dalam penampilan dalam aktivitas ibadah atau aktivitas yang lain. Tetapi yang namanya wali tetap punya keistimewaan di hadapan Allah SWT.